wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Lestari dari semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan tentang firqah. Firqah dalam Islam muncul akibat perbedaan dan perselisihan pandangan tentang teologi dan politik. Perbedaan pandangan ini memudahkan satu firqah untuk mengkufurkan firqah lainnya. Dan salah satu contoh firqah yang muncul dalam Islam adalah firqah Syiah, Khawarij, dan Sunni. Firqah-firqah ini muncul akibat perang Siffin yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase yang menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 golongan tersebut. Penyebab munculnya firqah antara lain adalah yang pertama, perbedaan pendapat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang berbagai hal, mulai dari masalah kepemimpinan hingga tafsir Al-Quran. Yang kedua, ada faktor politik. Perselisihan politik juga menjadi salah satu penyebab utama munculnya firqah. Perebutan kekuasaan dan kepentingan kelompok seringkali memicu perpecahan. Yang ketiga, ada pengaruh budaya. Pengaruh budaya dan lingkungan sekitar juga turut mempengaruhi terbentuknya berbagai firqah. Di sini juga ada dampak munculnya firqah. Yang pertama, ada perpecahan umat. Firqah menyebabkan umat Islam menjadi terpecah belah dan saling bermusuhan. Yang kedua, ada kelemahan umat. Perpecahan ini melemahkan kekuatan umat Islam dalam menghadapi tantangan dari luar. Terus yang keempat itu adalah penyimpangan ajaran agama Islam, yaitu beberapa firqah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Di sini ada beberapa contoh dari firqah. Yang pertama, ada firqah Syiah. Firqah Syiah adalah aliran atau sekte dalam Islam yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Syiah juga merupakan salah satu aliran terbesar dalam Islam, dan sebagian besar pengikutnya berada di Iran, Azerbaijan, Bahrain, Lebanon, dan Irak. Syiah juga memiliki beberapa cabang, di antaranya ada Imamiyah atau 12ers, yaitu cabang terbesar yang percaya pada 12 iman. Yang kedua, ada Zaidiyah, cabang yang lebih moderat dan pernah memerintah di beberapa wilayah. Yang ketiga, Islamiyah, Ismailiyah, yaitu cabang yang memiliki struktur organisasi yang kompleks dan pernah memiliki pengaruh besar di beberapa wilayah. Syiah di Indonesia. Di Indonesia, Syiah merupakan minoritas kecil, meskipun ada perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni. Penting untuk diingat bahwa semua Muslim pada dasarnya memiliki keyakinan yang sama, yaitu tauhid, keesaan Tuhan, kenabian Muhammad dan hari kiamat. Dan Islam juga memiliki beragam aliran dan mazhab. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan tidak perlu menjadi sumber kepercayaan. Terus toleransi setiap individu berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dialog antar umat beragama sangat penting untuk membangun saling pengertian dan menghormati perbedaan. Nah, yang kedua adalah firqah Khawarij, pemberontak yang mengatasnamakan kebenaran. Firqah Khawarij adalah sekte dalam Islam yang muncul pada masa awal perkembangan Islam.
tepatnya pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama Khawarij sendiri berasal dari kata kharij yang berarti keluar atau memisahkan diri. Mereka disebut demikian karena keluar dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib pada peristiwa pertempuran Siffin. Sejarah singkat dan latar belakang dari firqah Khawarij. Pertempuran Siffin. Konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan mencapai puncaknya dalam pertempuran Siffin. Saat perang hampir dimenangkan oleh pasukan Ali, Muawiyah menggunakan taktik licik dengan mengikat Al-Qur'an pada ujung tombak pasukannya. Hal ini membuat sebagian pendukung Ali ragu dan mempertanyakan kepemimpinan Ali. Keluarnya Khawarij, sekelompok pendukung Ali yang fanatik merasa tindakan Ali menerima tawaran arbitrase atau tahkim dari Muawiyah sebagai bentuk penaklukan terhadap Al-Qur'an. Mereka menganggap Ali telah melakukan kesalahan besar dan keluar dari barisan Ali. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Terus ada ajaran dan ciri-ciri Khawarij, yaitu tafsir ekstrim terhadap Al-Qur'an. Khawarij memiliki penafsiran yang sangat ilegal dan ekstrim terhadap Al-Qur'an. Mereka cenderung mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, meskipun orang tersebut seorang muslim. Yang kedua ada kebenaran mutlak. Khawarij meyakini bahwa mereka adalah pemeluk Islam yang paling benar dan murni. Mereka menganggap semua orang yang tidak sependapat dengan mereka adalah orang kafir. Yang ketiga ada pemberontakan. Khawarij sering melakukan pemberontakan terhadap pemimpin Islam yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam menurut pemahaman mereka. Yang terakhir ada takfir. Khawarij sangat mudah mengkafirkan orang lain. Mereka menganggap orang yang berdosa besar melakukan pelanggaran syariat sebagai orang kafir. Terus ada dampak negatif dari Khawarij, yaitu perpecahan umat. Kemunculan Khawarij telah menyebabkan perpecahan dan konflik di kalangan umat Islam pada masa itu. Yang kedua ada ekstremisme. Ajaran Khawarij yang ekstrim dan cenderung kekerasan telah melahirkan berbagai kelompok ekstremis di kemudian hari. Yang ketiga ada pengingkaran terhadap kesolihan. Khawarij seringkali mengabaikan aspek-aspek kesolihan pribadi dan lebih fokus pada aspek hukum dan politik. Yang selanjutnya yaitu Khawarij dalam perspektif sejarah. Meskipun Khawarij muncul pada masa awal Islam, pengaruh mereka masih dapat dirasakan hingga saat ini. Beberapa kelompok ekstremis modern seringkali mengadopsi pandangan-pandangan yang mirip dengan Khawarij, seperti mudahnya mengkafirkan orang lain, kekerasan dalam agama, dan penafsiran agama yang sempit. Baik, yang ketiga itu ada firqah Sunni. Firqah Sunni adalah cabang Islam terbesar yang dianut oleh 85-90% populasi muslim di dunia. Sunni merupakan singkatan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, yang di Indonesia juga dikenal dengan sebutan Aswaja. Sunni memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, percaya
bahwa Nabi Muhammad bermaksud agar masyarakat Muslim memilih penerus atau khalifah melalui konsensus. Terus yang selanjutnya menggunakan 6 hadis, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasai. Yang selanjutnya yaitu ada mengikuti 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sunni juga berbeda dengan aliran Islam lainnya, seperti Syiah yang meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Perbedaan pendapat antara Sunni dan Syiah itu semakin meluas setelah terbunuhnya cucu Rasulullah dalam pertempuran Karbala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih ajaran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengapa di perguruan tinggi kita memegang teguh ajaran pokok Aswaja. Baik, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu merupakan salah satu aliran terbesar dalam Islam. Ajaran ini dikenal moderat, toleran, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajaran Aswaja menjadi dasar bagi banyak lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Dan pokok-pokok ajaran Aswaja itu ada 6. Yang pertama, tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Aswaja mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua ada nabuwah atau kenabian. Aswaja meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Dan yang ketiga ada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Yang keempat ada iman, kepercayaan terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan hari akhir dan qada dan qadar. Yang kelima ada Islam, menetapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada ihsan, berusaha untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Terus mengapa sih ajaran Aswaja dipegang teguh di perguruan tinggi? Yang pertama ada moderasi. Aswaja mengajarkan sikap moderat dalam beragama, sehingga dapat mencegah ekstremisme dan radikalisme. Yang kedua ada toleransi. Ajaran Aswaja menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang ketiga ada kearifan lokal. Aswaja mampu mengakomodasi berbagai macam budaya dan tradisi lokal. Yang keempat ada warisan ulama. Ajaran Aswaja telah diwariskan oleh para ulama sejak zaman dahulu dan telah terbukti mampu menjaga keutuhan umat Islam. Yang terakhir adalah landasan pendidikan, yaitu ajaran Aswaja memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan karakter, moral, dan spiritual mahasiswa. Terus ada implementasi Aswaja di perguruan tinggi. Yang pertama ada mata kuliah agama. Pasti di dalam perguruan tinggi itu ada yang namanya mata kuliah agama. Perguruan tinggi biasanya memiliki mata kuliah agama yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam termasuk Aswaja. Yang kedua ada organisasi kemahasiswaan. Banyak organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Aswaja. Terus yang ketiga ada kegiatan keagamaan, yaitu perguruan tinggi sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti kajian, pengajian, tabligh akbar, terus atau seperti muludan. Yang terakhir ada pembinaan mahasiswa, yaitu para dosen dan pembina mahasiswa berperan penting dalam membina mahasiswa agar memahami dan mengamalkan ajaran Aswaja. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan oleh saudara tasawuf,
tasamuh, ta'awun, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan apa saja sih manfaat dari nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari? Baik, tasawuf atau moderasi. Tasawuf itu berarti mengambil jalan tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam konteks agama, tasawuf berarti menjalankan ajaran agama dengan seimbang, tidak terlalu ketat atau khawarij, dan tidak pula terlalu longgar, yaitu qadariyah. Dan penerapan tasawuf, dan ada penerapannya pada dalam ibadah, yaitu melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh namun tidak sampai meninggalkan urusan duniawi yang penting. Yang kedua ada dalam muamalah, yaitu pergaulan, bersikap adil, bijaksana, dan tidak ekstrim dalam berpendapat maupun bertindak. Terus yang ketiga ada dalam bermasyarakat, menghindari sikap fanatik dan intoleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu tasamuh atau toleransi. Tasamuh berarti sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya. Dalam Islam, tasamuh diajarkan agar umat manusia dapat hidup berdampingan secara damai. Terus penerapannya yaitu menghargai perbedaan agama dan keyakinan, menghindari permusuhan dan pertikaian antar umat beragama, membuka diri terhadap budaya yang berbeda. Yang ketiga ada ta'awun, tolong menolong. Ta'awun itu berarti saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dalam Islam. Ta'awun merupakan bentuk sosial yang sangat dianjurkan. Penerapannya itu seperti saling membantu dalam kesulitan, bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Terus ada mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat. Terus yaitu dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi munkar, atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah untuk mengajak orang lain dalam kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk. Ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Penerapannya itu seperti mengajak orang lain untuk berbuat baik, menasihati orang yang sedang melakukan kesalahan, terus melaporkan tindakan kejahatan terhadap pihak yang berwajib. Yang selanjutnya itu manfaat nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai aswaja yang meliputi tasawuf, tasamuh, tawazun, dan i'tidal memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini manfaatnya antara lain yaitu membentuk karakter yang seimbang, terus membangun hubungan sosial yang harmonis. Terus ada yang selanjutnya itu manfaat nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai aswaja akhlus sunnah wal jamaah yang meliputi tasawuf, tasamuh, tawazun, dan i'tidal memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa manfaat nilai aswaja bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membentuk karakter yang seimbang. Terus yang kedua memberikan hubungan sosial yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terus ada meningkatkan kualitas hidup. Terus Terus nilai-nilai aswaja merupakan pedoman hidup yang sangat relevan dengan tantangan zaman modern. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta berkontribusi dalam membangun masyarakat dan bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.